Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satrestari, perwakilan dari kelompok 9. Kali ini saya dan juga rekan saya, yaitu Nun Ainun Arab, akan membawakan materi mengenai ekskresi obat melalui ginjal. Obat dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendiagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati, dan mencegah penyakit pada manusia dan hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa obat adalah bahan atau panduan bahan, termaksud bahan biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas karbon dioksida ketika kita bernapas, berkeringat, dan buang air kecil. Zat sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran dari zat makanan yang bermolekul kompleks. Zat sisa ini tidak berguna bagi tubuh. Sisa metabolisme antara lain karbon dioksida, hidrogen dioksida NaS, zat warna empedu, serta asam urat. Selanjutnya ada ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti karbon dioksida, hidrogen dioksida, amonia, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak dipengaruhi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup ini berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup, semakin kompleks alat ekskresinya. Kemudian ginjal. Ginjal adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh serta mempertahankan kesetimbangan asam basa dalam darah. Produk sisa berupa urin akan meninggalkan ginjal menuju seluruh kemih untuk dikeluarkan dari tubuh. Ginjal terletak di belakang peritoneum sehingga disebut organ retroperitoneal. Alat pengeluaran atau ekskresi utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120-150 gram. Manusia memiliki sepanjang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Selanjutnya ada sistem ekskresi obat. Ekskresi obat merupakan eliminasi obat dari tubuh melalui proses ekskresi atau konversi menjadi bentuk metabolit. Obat dieliminasi dengan berbagai rute, yaitu ginjal melalui dengan urin, empedu dan usus dengan feses, paru-paru melalui udara, kulit dengan keringat. Yang terakhir ada ASI. Kemudian fungsi ginjal yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui serangkaian proses, yaitu penyaringan atau filter, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. Selanjutnya, mekanisme dari ekskresi ginjal. Yang pertama, ginjal memiliki peranan yang paling penting pada sistem ekskresi obat. Yang kedua, ekskresi obat melalui ginjal akan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisikokimia dari obat tersebut, ikatan dengan protein plasma, dan fatal ginjal. Ketiga, nefron merupakan unit utama fungsi ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, dan tubulus distalis, di mana glomerulus menyaring darah dan filtrasi mengalir ke tubulus. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 9, yaitu ekskresi obat melalui ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Arab dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Farmasi. Dapat kita lihat pada gambar itu mengenai ginjal manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme ekskresi ginjal. Jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin merupakan hasil filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi, di mana filtrasi dan sekresi ini itu memperbesar jumlah obat, sedangkan reabsorpsi itu mengurangi. Dengan kata lain, kecepatan ekskresi sama dengan kecepatan filtrasi ditambah dengan kecepatan sekresi dikurangi dengan kecepatan reabsorpsi. Kebanyakan obat biasanya metabolitnya diekskresikan melalui urin, melalui air seni, yaitu obat larut dalam air mempunyai BM atau berat molekul obat lebih kecil 300 dan mengalami biotransformasi secara lambat oleh hati. Ekskresi obat dan metabolitnya ke dalam urin itu meliputi 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, aktif tubulus sekresi, dan ketiga itu pasif tubulus reabsorpsi. Yang pertama itu filtrasi glomerulus. Jumlah obat yang disaring tergantung pada konsentrasi plasma, ikatan obat dengan protein, dan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Senyawa dengan berat molekul obat di bawah 60.000 akan disaring kecuali yang terikat protein. Dalam hal ini hanya obat bebas yang akan difiltrasi. Kreatinin, inulin tidak terikat pada protein plasma dan tidak mengalami sekresi reabsorpsi. Jumlah yang terfiltrasi seluruhnya berada dalam urin, sehingga nilai clearance ginjal kedua obat dapat digunakan untuk mengukur besarnya kecepatan filtrasi glomerulus. Selanjutnya itu kecepatan filtrasi dapat diukur berdasarkan laju filtrasi glomerulus dengan fraksi obat yang bebas. Kecepatan filtrasi di sini sama dengan GFR dikali CB, di mana CB itu adalah CB itu adalah obat dalam bentuk bebas. Karena hanya obat dalam bentuk bebas yang dapat difiltrasi dan fraksi obat yang bebas sebesar CB, maka kecepatan filtrasi sama dengan CB atau obat dalam bentuk bebas dikali dengan GFR dikali dengan C, di mana C itu adalah kadar obat dalam darah. Yang kedua itu aktif tubular sekresi. Sekresi aktif tubular merupakan mekanisme eliminasi obat yang paling cepat melalui ginjal, di mana sekresi aktif tubular di sini memerlukan energi. Dikenal dua sistem transport aktif di ginjal, yaitu asam lemah dan basa lemah, di mana asam lemah itu contoh obatnya itu penisilin, cefalosporin, sulfonamid, furosemid, tiazid, salisilat, dan probenesid. Sedangkan basa lemah itu contoh obatnya itu amilorid, prosemid, dan ranitidin. Di mana selanjutnya itu sistem transport aktif dapat mencapai bersihan maksimal walaupun obat terikat pada protein plasma, misalnya penisilin, walaupun terikat pada protein plasma dan diekskresi dengan sangat lambat melalui filtrasi glomerulus, kecepatan eliminasi penisilin melalui ginjal sendiri itu sangat tinggi karena penisilin disekresikan secara aktif ke dalam lumen tubulus ginjal. Karena banyak obat yang diekskresikan secara aktif dengan cara yang sama, dapat terjadi kompetisi di antara obat-obat tersebut. Contohnya itu probenesid dan penisilin.
di mana probenecid ini dapat menghambat ekskresi penisilin dengan jalan berkompetisi untuk transport aktif pada sel-sel tubuli ginjal, sehingga secara klinik akan diperoleh kadar penisilin yang lebih tinggi. Yang ketiga itu pasif tubular reabsorpsi, di mana reabsorpsi obat-obat asam atau basa lemah dengan dipengaruhi pH cairan tubulus ginjal atau pH urin dan pKa obat. Obat-obatan yang mempunyai larutan dalam lipid yang tinggi akan berdifusi secara pasif masuk kembali melewati sel-sel tubuli sehingga terjadi reabsorpsi obat secara pasif. Dengan demikian, obat-obat yang mudah larut dalam lipid akan diekskresikan secara lambat sekali. Sebaliknya, obat-obatan yang polar akan tetap tinggal dalam filtrasi sebab membran tubuli tidak permeabel untuk obat-obatan yang terionisasi dan kurang larut dalam lipid. Dengan terjadinya reabsorpsi air filtrat, konsentrasi obat polar sangat meningkat dalam urin sampai 100 kali dibandingkan konsentrasi obat dalam plasma. Contoh obat polar yang mudah larut dalam air yaitu antibiotik, streptomycin dan gentamicin. Baiklah, itulah tadi presentasi materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.